Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Kerabat Nabi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana keadaan terkait dengan hari pertama atau malam pertama ketika seseorang ada di alam kubur. Jadi informasi ini saya himpun dari berbagai sumber, termasuk dari hadis dan juga dari beberapa yang disampaikan melalui ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustadz yang ada di Indonesia. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa alam kubur itu merupakan tempat persinggahan pertama yang dilalui setiap manusia setelah meninggalkan dunia. Nah, terkait dengan keadaan malam pertama atau hari pertama di alam kubur, itu disesuaikan dengan amal ibadah dari manusia itu sendiri ketika masih hidup di dunia. Dikutip dari sebuah sumber literatur, di sini sebuah buku yang berjudul Perbuatan Tak Disengaja Membuat Dosa yang Memberatkan Siksa Kubur, karya dari Indah Permatasari, sarjana pendidikan. Di situ disebutkan bahwasanya alam kubur itu merupakan sebuah dinding pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan alam kubur atau kuburan itu merupakan tempat sementara, tempat persinggahan sementara untuk manusia yang sudah meninggal sampai kapan, yaitu sampai nanti dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Jadi sebelum terjadinya hari kiamat, manusia yang sudah meninggal itu berada di alam kubur. Jadi alam kubur itu merupakan rumah singgah atau rumah sementara sambil menunggu hari kiamat itu tiba. Pada umumnya ketika manusia sudah meninggal dan berada di alam kubur, kemudian setelah itu turunlah malaikat Munkar Nakir yang membawa catatan-catatan amal kebaikan tersebut dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada manusia yang sudah meninggal dan berada di alam kubur tersebut. Ya, jadi malaikat Munkar Nakir di situ dijelaskan bahwa akan berdiri di sisi dan kanan dan akan menanyai si mayat tersebut. Apabila mayat tersebut bisa atau orang yang meninggal tersebut bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka setelah itu Munkar dan Nakir akan memberikan gambaran atau menceritakan tentang keindahan surga dengan suara yang lembut dan halus serta ramah. Sebaliknya, apabila orang yang sudah meninggal tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir dengan baik, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa kubur yang penuh dengan api. Kemudian di alam kubur itu ada beberapa golongan manusia. Jadi golongan-golongan ini digolongkan berdasarkan kualitas amal ibadah manusia tersebut selama hidup di dunia. Golongan pertama itu ada golongan orang-orang yang paling mulia. Golongan orang-orang yang selama hidup di dunia itu amal ibadahnya itu paling baik, di mana golongan pertama ini diisi oleh para nabi dan rasul. Kemudian golongan kedua ini adalah golongan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan baik, ada yang berjihad di jalan Allah. Jadi golongan kedua ini adalah orang-orang yang meninggalnya itu fisabilillah, dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang kedua ini adalah golongan-golongan yang akan mendapatkan nikmat kubur serta diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. Kemudian golongan ketiga ini adalah golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, namun sebelum mendapatkan nikmat kubur itu akan melalui yang namanya fitnah kubur. Jadi setelah melalui fase fitnah kubur, mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur seperti itu, ditemani dengan amalan-amalan solehnya. Kemudian golongan keempat ini terdiri dari orang-orang yang mendapatkan siksa kubur setelah melalui fitnah kubur. Namun siksa kubur yang dialami oleh orang-orang golongan keempat ini tidak selamanya. Nanti pada akhirnya mereka akan tetap merasakan yang namanya nikmat kubur, karena
walaupun orang-orang golongan keempat ini ketika hidup di dunia banyak dosa, namun masih ada iman dan masih ada amal baik ketika dia masih hidup di dunia. Makanya golongan orang keempat ini walaupun disiksa tapi tidak selamanya. Suatu saat juga pasti akan selesai siksaannya dan akan mendapatkan nikmat kubur karena masih terdapat iman di dalam hatinya. Kemudian golongan kelima ini adalah golongan yang selama-lamanya akan mendapatkan siksa kubur sampai pada hari kiamat tiba. Setelah hari kiamat tiba, wallahu alam, tapi yang jelas di alam kubur untuk golongan kelima ini selamanya sampai hari kiamat akan mendapatkan yang namanya siksa kubur. Baik, itu tadi sedikit wawasan terkait dengan bagaimana sih hari pertama atau malam pertama di alam kubur ketika manusia sudah meninggal dunia. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa mempertebal ketakwaan teman-teman, keimanan teman-teman, dan semakin memotivasi teman-teman untuk mau beramal soleh lebih banyak lagi. Apabila ada yang salah dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu memberikan penerangan dalam jalan hidup kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.